Oke, ini udah masuk semua teman-temannya. Yang Udah, teman Bu. belum pada join, disuruh join ya secepatnya. Udah ya, udah masuk semua. Oke, nah seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya apa kabar nih semuanya? Baik. Baik ya, Alhamdulillah baik. Ya baik, alhamdulillah. Nah, pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi neraca saldo perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah seperti ini. Salah satu output dari ilmu akuntansi adalah penyajian laporan keuangan. Nah, di mana untuk dapat menyajikan laporan keuangan tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, salah satu dasar dari laporan keuangan adalah neraca saldo yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pas waktu kalian kelas 10 di mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa kan sudah belajar juga ya neraca saldo. Tapi neraca saldo perusahaan jasa. Nah, coba di sini ada yang masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Apa? Daftar saldo, Bu, pada akhir periode. Ya benar, benar ya Nita. Jadi neraca saldo bisa dikatakan juga daftar saldo yang dibuat pada akhir periode. Oke, selanjutnya Ibu mau share screen PowerPoint-nya. Nah, jadi udah muncul PowerPoint-nya di kalian? Udah, Bu. Betul ya? Oke. Nah, jadi kita punya 3 submateri yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu pengertian neraca saldo, yang kedua fungsi neraca saldo, dan yang ketiga jenis dan bentuk neraca saldo. Yang pertama kita masuk ke pengertian neraca saldo. Tadi sudah disebutkan oleh Nita ya, neraca saldo itu daftar saldo yang dibuat di akhir periode. Benar. Nah, lebih tepatnya lagi, neraca saldo ini adalah kumpulan saldo-saldo dari buku besar yang merupakan hasil pemindahan dari jurnal ke buku besar, di mana neraca saldo ini dibuat pada akhir periode. Misalkan periode akuntansinya itu April tahun 2010. Nah, berarti neraca saldonya ini kita buat pada tanggal 30 April 2010, seperti itu. Nah, lanjut kita pindah ke fungsi neraca saldo. Nah, di dalam laporan keuangan, neraca saldo ini memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Yang pertama, fungsi persiapan. Nah, jadi neraca saldo ini disusun guna untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Nah, neraca saldo ini mencatat data-data yang sudah kita peroleh dari buku besar, di mana pencatatan di dalam neraca saldo ini lebih rinci dan lebih ringkas lagi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah fungsi koreksi. Nah, di dalam fungsi koreksi ini neraca saldo berkaitan dengan bahan evaluasi sebelum kita lanjut ke siklus akuntansi berikutnya. Jadi di dalam fungsi koreksi ini, nah saldo kita di dalam fungsi koreksi neraca saldo ini kita memeriksa apakah saldo di sisi debit dan saldo di sisi kredit ini sudah balance atau belum. Jika sudah balance berarti kita bisa lanjut untuk mengerjakan siklus akuntansi selanjutnya gitu. Nah, yang keempat adalah fungsi monitoring. Jadi fungsi monitoring di sini ini seperti ini. Jadi neraca saldo ini bukan hanya sebagai bahan informasi, tetapi neraca saldo juga bisa dijadikan bahan untuk memonitor atau memantau keuangan suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Selanjutnya ada jenis-jenis neraca saldo. Nah, di dalam laporan keuangan terdapat 3 jenis neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo sebelum disesuaikan, yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga neraca saldo penutup. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah neraca saldo sebelum disesuaikan, di mana neraca saldo ini dibuat setelah kita membuat jurnal umum dan membuat buku besar. Jadi bisa dikatakan bahwa neraca saldo ini adalah tahapan ketiga di dalam pencatatan transaksi keuangan gitu. Nah, untuk 2 jenis neraca saldo yang lain, neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo penutup ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya gitu. Selanjutnya kita beralih ke bentuk neraca saldo. Nah, sama halnya saat kita akan menyusun jurnal umum dan juga buku besar, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat judul.
Jadi terdapat 3 unsur judul. Di dalam judul itu terdapat 3 unsur. Yang pertama ada nama perusahaan, di bawahnya neraca saldo, dan yang terakhir ada periode akuntansi. Misalkan, nama perusahaannya adalah Usaha Dagang Maju, dengan periode akuntansinya April tahun 2010. Nah, untuk penulisan judul neraca saldonya adalah Usaha Dagang Maju, di bawahnya neraca saldo, dan di bawahnya adalah per 30 April 2010. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kolom dari neraca saldo. Neraca saldo ini memiliki 4 kolom, yaitu nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Di mana semua kolom-kolom ini datanya kita hasilkan atau datanya ini bersumber dari data yang ada dalam buku besar tiap-tiap akun gitu. Nah, setelah semua data dari buku besar tiap-tiap akun kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo ini, langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan saldo di sisi debit dan saldo di sisi kredit. Setelah kita jumlahkan, kita periksa apakah saldo di kedua sisi tersebut sudah balance atau belum, sudah seimbang atau belum. Jika sudah balance, kita bisa lanjut ke tahap siklus akuntansi yang berikutnya gitu. Jika belum balance, kita harus cari di mana letak kesalahan untuk kita perbaiki gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait materi neraca saldo? Saya, Bu. Iya, Zata mau nanya apa? Zata, ada nggak sih, Bu, perbedaan dari neraca saldo perusahaan dagang dengan neraca saldo akuntansi jasa? Akuntansi jasa dengan akuntansi dagang. Ya, bagus ya pertanyaannya dari Zata. Nah, jadi gini, Zata nanya, ada nggak sih Bu perbedaan antara neraca saldo perusahaan jasa dengan neraca saldo perusahaan dagang? Nah, secara umum tidak ada perbedaan di antara keduanya, seperti dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan bentuknya itu sama antara neraca saldo perusahaan jasa dengan neraca saldo perusahaan dagang. Hanya saja terdapat beberapa akun yang membedakan di antara keduanya, di mana akun-akun ini muncul akibat adanya aktivitas jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Nah, aktivitas jual beli ini menimbulkan lahirnya akun-akun seperti penjualan, pembelian, diskon penjualan, diskon pembelian, retur penjualan, retur pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, di mana akun-akun tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Kenapa? Karena perusahaan jasa tidak melakukan aktivitas jual beli seperti itu. Paham, Zata? Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah selesai ya materi hari ini terkait neraca saldo. Nah, sekarang Ibu mau tes nih, kalian selama ini, tadi selama Ibu jelasin, kalian merhatiin atau enggak? Nah, coba kalian cek di kolom chat, di Zoom-nya, Ibu sudah nyiapin link quizzes. Gitu. Nah, kalian klik, terus kita main quiz ya di situ. Nanti 2 orang dengan posisi teratas dengan nilai tertinggi nanti akan Ibu kasih nilai plus di pelajaran akuntansi dagang. Udah dicek linknya? Udah dibuka? Baik, baik Bu. Baik, Bu, sebentar. Ibu boleh dikirim lagi nggak Bu linknya Bu? Linknya, oke. Udah masuk belum? Udah Bu. Sudah, Bu. Udah. Nah, udah pada join? Belum, Bu. Bentar, Bu. Si loading Bu. Oke, ditunggu ya. Bentar, Bu, sebentar. Oke, Alif, Nita, Fitrianingsi udah masuk. Salma udah. Udah Bu. Udah. Bentar, Bu. Tinggal mail. Yang lain yang belum masuk bisa masuk. Terus kita mulai kuisnya. Udah bergabung. Udah, Zata udah. Tinggal siapa nih? Melinda ya yang belum masuk ya? Ya, Bu, bentar, Bu.
Oke, ditunggu. Oke, udah masuk semua ya. Kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Wah, Melinda paling atas. Ibu koneksi saya ada lemot, Bu. Udah semua? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah? Ya. Ya, nah coba kita lihat siapa yang paling belum. Saya, Bu. Kita lihat ya. Oh, belum. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, kita lihat siapa posisi paling atas. Oke, pertama Salma, yang kedua Melinda, yang ketiga Alif. Tuh. Oke, selesai ya kuisnya hari ini, dan selamat buat Salma sama Melinda, nanti dapat poin plus di mata pelajaran akuntansi dagang. Nah, selanjutnya Makasih, Bu. sama-sama. Selanjutnya kalian buka coba kelas akuntansi perusahaan dagang di Google Classroom kalian masing-masing. Udah pada masuk kan ya? Ya, Bu. Udah pada masuk ya? Nah, udah pada dibuka Google Classroom-nya? Ya, Bu. Ya, nah, jadi kelas di Google Classroom ini nanti akan kita pakai untuk pengumpulan tugas harian, ulangan harian, UTS, dan UAS akuntansi dagang. Nanti setiap ada tugas akan Ibu post di sini. Terus nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya lewat sini juga ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Di sini Ibu juga sudah mencantumkan PowerPoint yang sudah kita pelajari pada hari ini untuk kalian baca kembali dan kalian jadikan panduan dalam mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu sediakan. Nah, nanti pengumpulan tugasnya kalian bisa kumpulkan di sini dalam bentuk Word ataupun PDF. Dan jangka waktunya itu paling telat hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 20.00 jam 8 malam ya. Karena hari Senin ya kita ada pertemuan lagi membahas materi selanjutnya gitu. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya kalian sudah mengumpulkan tugasnya semua ya hari Minggunya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, terkait materi sama terkait tugas ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Tidak ada pertanyaan. Oh iya, tambahan nanti untuk penilaiannya akan Ibu nilai di kolom komentar. Jadi nanti kalian kalau mau lihat nilai kalian ada di kolom komentar kalian masing-masing. Di situ akan ada nilai kalian dan akan Ibu tulis juga alasan kenapa Ibu memberikan nilai kepada kalian gitu. Nah, untuk pelajaran hari ini, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, kita tutup ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga setiap pembelajaran bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.